Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Gilang Wisnuwardana dan saya ditemani oleh 3 teman saya. Yang pertama ada Bella Dwiyanti, yang kedua ada Khorinisya Mutia Wibowo, dan yang ketiga Salva Kirana. Di sini kami akan mempresentasikan dan membawakan materi yang berjudul Negara, Hukum, dan HAM. Materi yang pertama ada pengertian hukum. Boleh lanjut. Nah, yang pertama ada pengertian hukum. Apa sih hukum itu? Nah, hukum itu adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Itu artinya, setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Bisa dilanjut? Materi selanjutnya itu ada makna Indonesia sebagai negara hukum. Nah, negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum itu adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi, karena di dalam usaha menjadi negara hukum terdapat unsur-unsur baik diantaranya menghargai HAM dan martabat manusia, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan, pemerintahan dijalankan berdasar konstitusi negara, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan antara rakyat dengan negara. Nah, hal ini menunjukkan tidak ada kebebasan mutlak bagi rakyat, penyelenggara negara maupun lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kehidupannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengatur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, setiap warga negara harus menyadari nih bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan. Sehingga semua yang dilakukan di dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jika pemerintah dan semua warga negara sudah patuh terhadap hukum yang dianut oleh negara, maka perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata. Dan jika aturan hukum berjalan dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang sangat ideal bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Bisa dilanjut? Nah, di sini selanjutnya ada prinsip-prinsip negara hukum Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, adanya penegakan hukum melalui pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, salah satu konsekuensi dari suatu hierarki peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, maka dapat diawasi dengan mekanisme pengujian atau review, baik melalui lembaga eksekutif maupun lembaga yudikatif. Bentuk pengujian terbagi dua, yaitu pengujian formal dan pengujian material. Nah, pengujian formal berkaitan dengan apakah sudah tepat suatu lembaga negara berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengujian material berkaitan dengan apakah materi atau isi suatu peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya. Nah, di negara Republik Indonesia sendiri, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada lembaga yudikatif, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua adanya perlindungan HAM. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan mengatur lebih kompleks tentang substansi perlindungan HAM, meliputi pasal 28A sampai J. Yang ketiga, adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance.
Di negara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka cabang-cabang kekuasaan meliputi yang pertama lembaga legislatif yang terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden, kementerian, pemerintahan daerah, kepala daerah, dan wakil kepala daerah. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari MA beserta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya seperti peradilan umum, peradilan agama, dan lain-lain. Yang keempat, adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Salah satu contoh bentuknya itu adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya maksimal 2 periode dalam memegang masa jabatan selama 10 tahun. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Yang kelima dan yang terakhir adanya persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, equality before the law. Di negara Republik Indonesia, prinsip persamaan dalam hukum dan pemerintahan dijamin pada beberapa undang-undang dasar NRI tahun 1945 meliputi 1. Pasal 27 ayat 1 berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, pasal 28D ayat 1 berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Boleh dilanjut? Nah, materi selanjutnya ini ada unsur-unsur hukum. Nah, ini yang pertama ini ada hukum dibuat untuk mengatur setiap tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Hukum dibuat untuk mengatur setiap interaksi seseorang kepada orang lain agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Hukum berlandaskan atas pasal-pasal yang dibuat dan setiap pasal berisi fakta tindak penyelewengan dan bobot pidana tersebut. Jadi, apabila seseorang melanggar hukum yang telah dibuat, maka alurnya adalah penyidikan lalu gelar perkara. Oleh karena itu, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak langsung dipidanakan, tetapi melalui proses dahulu. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus melalui proses penyidikan, dan oleh tim penyidik harus mengumpulkan sedikitnya 2 alat bukti agar status orang tersebut menjadi tersangka. Lalu gelar perkara atau bisa disebut sidang perkara yang diselenggarakan harus bersifat proporsional, profesional, dan transparan. Apabila sidang perkara sudah selesai, hakim berhak memberi hukuman sesuai bobot kasusnya, lalu status orang tersebut menjadi narapidana. Yang kedua, hukum dibuat oleh pihak ataupun lembaga yang berwenang. Setiap daerah atau negara pasti memiliki badan hukum yang resmi dan fungsi badan hukum tersebut ialah membuat pasal dan undang-undang agar terciptanya kelangsungan hukum di negara tersebut. Untuk yang membuat landasan hukum tersebut ialah lembaga hukum yang sudah disetujui oleh semua pihak. Setiap negara memiliki lembaga yang memiliki kewenangan atas hukum di negara tersebut. Mungkin tiap negara berbeda-beda tentang aturan tentang hukum. Jadi kesimpulan dari lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat aturan hukum itu bermaksud untuk mewujudkannya ketertiban dan kedamaian. Yang ketiga itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Nah, hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Mengapa mengatur? Karena hukum memiliki aturan yang wajib ditaati oleh semua golongan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan. Semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang dan undang-undang tersebut memiliki pasal yang berlaku. Hukum memiliki sifat memaksa. Mengapa? Karena hukum dapat memaksa semua lapisan masyarakat agar mentaati aturan hukum dan wajib dipatuhi. Dan dikatakan memaksa juga karena seseorang yang melanggar hukum dipaksa agar mengikuti sanksi-sanksi yang berlaku sesuai undang-undang dan pasalnya. Terdapat sanksi untuk setiap pelanggar hukum. Di negara Indonesia terdapat 3 sanksi hukum, yaitu pidana, perdata, dan administratif. Dalam sanksi pidana, seseorang yang mendapat sanksi pidana akan dihukum berupa penjara, mati, dan denda, berdasarkan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Vonis ini berguna memberikan efek sengsara kepada calon pidana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Horenisa Mutia Wibowo. Dipersilakan. Terima kasih kepada Gilang. Sekarang kita akan lanjut ke macam-macam sistem hukum. Next, Lang. Nah, yang pertama ada hukum adat. Seperti yang telah diketahui, kebanyakan orang setiap negara pasti memiliki sebuah aturan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Dan aturan tersebut juga tidak dicantumkan dalam sebuah aturan perundang-undangan atau tidak tertulis. Biasanya hukum atau aturan ini dibuat karena dipengaruhi oleh budaya setempat, sehingga isinya pun juga tidak jauh dari
kebudayaan masyarakat yang dilakukan hingga saat ini. Yang kedua ada hukum agama. Nah, sistem hukum agama adalah sistem hukum yang diatur berdasarkan kitab suci dan kepercayaan agama. Lazimnya hukum agama Islam kerap diterapkan di negara-negara dengan masyarakat mayoritas Muslim. Yang ketiga ada hukum Anglo-Saxon. Hukum Anglo-Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Yang keempat ada hukum Eropa kontinental. Hukum ini mulai berkembang di negara-negara Eropa atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan civil law. Hukum ini merupakan kumpulan dari kaidah-kaidah yang telah ada pada masa Kaisar Justinianus. Lalu peraturan itulah yang kemudian menjadi dasar perumusan hukum di negara Eropa. Selanjutnya. Sekarang kita masuk ke HAM, Hak Asasi Manusia. Pengertian HAM. Dalam bahasa Inggris, HAM disebut dengan human right, yang artinya adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Sedangkan HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Selanjutnya. Sekarang kita masuk ke sejarah HAM di Indonesia. Di sini hak asasi manusia di Indonesia dianggap sakral. Nah, maksudnya tuh kayak diperjuangkan sepenuh jiwa serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan karena hal tersebut merupakan fundamental. Di Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sepenuhnya mendukung dan menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia. Di awal kemerdekaan Indonesia, tokoh seperti Muhammad Hatta merupakan orang yang paling vokal dalam menyuarakan HAM. Terus yang kedua ada pembentukan organisasi. Nah, dulu di Indonesia dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa harus melewati beberapa fase dan muncullah pembentukan organisasi. Nah, organisasi-organisasi ini didirikan untuk mewadahi banyak orang di mana mereka merasa sadar bersama-sama memiliki hak-hak yang harus diperjuangkan dan dicapai. Organisasi-organisasi yang dibangun ini memperjuangkan hak-hak masyarakat dengan cara berbeda. Tapi pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama untuk menghapus kolonialisme di tanah Indonesia. Sebagai contohnya, ada Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda waktu itu. Yang kedua, ada Sarekat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salva. Terima kasih Nisa. Slide selanjutnya ada 3 norma HAM di Indonesia. Yang pertama ada TAP MPR RI nomor 17/MPR/1999. Ketetapan MPR ini mengatur tentang hak asasi manusia, menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia pada seluruh masyarakat. Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM, serta Komisi Kebenaran. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, undang-undang ini disahkan oleh Presiden Yusuf Habibie pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta. Undang-undang ini adalah bentuk penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 adalah
adalah sebuah undang-undang yang mengatur tentang pengadilan hak asasi manusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus HAM berat dilakukan di lingkungan peradilan umum. Ini merupakan wujud dari kepedulian negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara menyadari bahwa perlunya suatu lembaga yang menjamin akan hak pribadi seseorang. Jaminan inilah yang diharapkan nantinya setiap individu dapat mengetahui batas haknya dan menghargai hak orang lain, sehingga tidak terjadi apa yang dinamakan dengan pelanggaran HAM berat untuk kedepannya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam HAM. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAM pribadi, politik, ekonomi, peradilan, sosial, budaya, dan hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak asasi pribadi? Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya, dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat, dan sebagainya. Selanjutnya ada hak asasi politik. Hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seorang warga negara. Contohnya, hak dipilih dan hak memilih. Hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintah, hak dalam membuat petisi, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada hak asasi ekonomi. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya, kebebasan dalam hal jual-beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa-menyewa, dan sebagainya. Selanjutnya ada hak asasi peradilan. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, dan penggeledahan. Selanjutnya ada hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan bermasyarakat contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Hak untuk mendapatkan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Yang terakhir ada hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan juga pemerintahan. Contohnya, mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, seperti misalnya menjadi pegawai negeri sipil. Nah, selanjutnya, next. Nah, di sini ada ciri-ciri HAM. Mungkin tadi sebelumnya sudah disinggung oleh Nisa, beberapa ciri-ciri HAM yang terkait dengan pengertian. Selanjutnya ada yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Yang dimaksud di sini adalah HAM tidak dapat dibagi karena setiap manusia memiliki hak yang utuh. Yang kedua, HAM tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Garis besarnya, HAM merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia. Yang keempat, HAM sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan yang lainnya. Dengan demikian, dimanapun keberadaan manusia, HAM harus tetap dijunjung tinggi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella. Terima kasih Salpa atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM dan juga pengadilan HAM. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi pelanggaran HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian, yang secara hukum dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya ada definisi pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM ini memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran HAM berat. Selanjutnya ada macam-macam pelanggaran HAM. Nah, macam-macam pelanggaran HAM itu dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu terdiri dari pelanggaran HAM berat dan juga pelanggaran HAM ringan. Yang pertama akan kita bahas itu adalah mengenai pelanggaran HAM ringan. Di antaranya itu seperti melakukan penganiayaan,
Lalu yang kedua ada melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang atau pencemaran nama baik. Lalu yang ketiga ada menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara atau membatasi hak seseorang untuk menyatakan pendapatnya di muka umum. Lalu yang keempat ada melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Lalu yang kedua yaitu macam-macam pelanggaran HAM berat. Nah, istilah pelanggaran HAM berat ini muncul untuk menggambarkan beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Ada dua macam pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan juga kejahatan kemanusiaan. Yang pertama itu ada genosida. Genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, lalu mengakibatkan penderitaan fisik ataupun mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Lalu yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian. Lalu memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Selanjutnya, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Lalu yang kedua ada kejahatan kemanusiaan. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Dapat berupa pembunuhan, lalu pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, lalu ada perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ataupun ketentuan pokok hukum internasional, lalu ada penyiksaan, lalu perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Lalu penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu ataupun perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal menurut hukum internasional. Lalu ada penghilangan orang secara paksa. Dan yang terakhir adalah kejahatan apartheid. Tolong Gilang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada standarisasi penyelesaian HAM berat. Pasti teman-teman udah sering banget dengar tentang penyelesaian HAM berat, karena udah banyak pihak banget nih yang sering mengungkapkan kata-kata pelanggaran HAM berat atau ingin menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Namun pada realitanya tidak terjadi apa-apa gitu. Karena untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu tuh dibutuhkan standarisasi tuh yang tinggi gitu. Dalam kerangka keadilan transisi atau transitional justice, itu terdapat sejumlah elemen yang harus diupayakan untuk dipenuhi oleh suatu negara untuk menyatakan diri bahwa negara tersebut itu bertanggung jawab dan menyelesaikan pelanggaran HAM. Nah, elemen-elemen tersebut terdiri dari 4 elemen. Yang pertama, kebenaran harus diungkap atau right to know the justice. Artinya negara tuh harus berani mengungkap suatu peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, baik HAM berat masa lalu ataupun yang terjadi di masa sekarang. Lalu yang kedua ada pengadilan atau right to justice. Nah, di sini selanjutnya kasus-kasus yang sudah diungkap atau yang sudah diakui kebenarannya itu dibawa ke pengadilan gitu untuk ditindaklanjuti secara hukum. Nah, pihak yang berusaha untuk melakukan pengadilan itu adalah Kejaksaan Agung atau penyidik, sedangkan untuk
right to know the justice atau kebenaran harus diungkap itu adalah Komnas HAM sebagai penyelidik. Lalu yang ketiga itu ada pemulihan korban atau right to reparation. Artinya negara harus bertanggung jawab terhadap pemulihan korban-korban dari pelanggaran HAM berat. Yang keempat, yaitu ada jaminan atas ketidakberulangan. Nah, yang keempat ini sering dilupakan. Contohnya aja, dalam kita tuh menyatakan pendapat, ataupun kita bisa lihat dalam peristiwa May Day, lalu terjadi kekerasan dalam aksi demonstrasi, lalu juga kita lihat teman-teman di Papua itu sering diperlakukan berbeda ketika mereka menyampaikan pendapatnya itu di muka umum. Mereka tuh akan dikenakan pasal-pasal makar gitu. Lalu yang dapat disimpulkan itu bukan adanya jaminan atas ketidakberulangan, tapi adanya jaminan atas keberulangan gitu. Nah, elemen-elemen yang sudah saya sebutkan tadi adalah udah jadi paket ataupun satu kesatuan yang telah dirancang sedemikian rupa yang harus dipenuhi oleh negara-negara yang statusnya itu baru beranjak dari era yang kelam. Nah, dengan adanya keempat elemen tersebut, itu tuh menggambarkan dan kita hubungkan dengan kondisi Indonesia dalam mengatasi pelanggaran HAM, itu menggambarkan bahwa gagalnya pengadilan HAM ad hoc, sebagaimana sesuai dengan mandat konstitusi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lalu selanjutnya Gilang tolong. Selanjutnya ada contoh-contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama itu ada kasus penembakan misterius atau Petrus. Nah, Petrus ini terjadi pada tahun 1982 sampai 1985. Penembakan misterius atau sering disebut dengan Petrus atau juga operasi celurit adalah operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang begitu tinggi. Operasi ini secara umum meliputi operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya pun tak jelas dan tak pernah tertangkap, dan juga nggak pernah diadili. Hasil dari operasi celurit ini, sebanyak 532 orang tewas tahun 1983. Dari jumlah itu, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembak. Kemudian pada tahun 1984, tercatat 107 orang tewas, diantaranya 15 orang ditembak. Lalu pada tahun 1985, itu tercatat 75 orang tewas. 38 diantaranya itu karena luka tembak juga. Nah, untuk perkembangan kasus ini, pada tahun 2019, Pak Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, menyatakan bahwa kasus Petrus ini tuh sudah tidak memiliki bukti dan saksi, sehingga tidak bisa ditangani lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir. Untuk kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Talib, nah Munir ini tuh awalnya ditemukan meninggal itu di dalam pesawat dengan tujuan Jakarta Amsterdam pada 7 September 2004. Nah, Munir ini adalah salah satu aktivis HAM yang paling vokal di Indonesia. Jabatan terakhir yang dipegang Munir itu adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial saat menjabat Dewan Kontras atau Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Ketika dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan, tim mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia, setelah Soeharto jatuh, penculikan itu menjadi alasan pencopotan Komandan Jenderal Kopassus Prabowo Subianto. Dan dalilnya, para anggota tim mawar
dan diadilinya para anggota Timawar. Namun, hingga hari ini, kasus itu tuh hanya mampu mengadili seorang pilot maskapai Garuda yang bernama Polikarpus. Nah, untuk perkembangan kasusnya, pada pertengahan Februari 2016, Kementerian Sekretariat Negara mengklaim tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta atau TPF. Kasus meninggalnya Munir. Singkat kata, dokumen hasil penyelidikan TPF yang tidak pernah dibuka ke publik tersebut tiba-tiba hilang. Pada Oktober 2016, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menggugat Kemensetnek. Hasilnya, Majelis Hukum memerintahkan lembaga negara itu untuk segera mengumumkan dokumen TPF, namun alih-alih memberikan informasi dan dokumen kepada dokumen, pemerintah Joko Widodo malah melakukan banding melalui PT UN. Putusan PT UN itu menyatakan bahwa dokumen laporan akhir TPF yang berisi 4 lapis pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Munir itu tidak dikuasai oleh pemerintah, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengumumkan kepada publik. Kasasi yang diajukan koalisi terhadap putusan itu kandas dan MA memperkuat putusan PT UN Jakarta tersebut. Lalu ada tragedi Trisakti. Nah, tragedi Trisakti ini tuh udah nggak asing banget di telinga kita ya. Tragedi Trisakti ini salah satu pelanggaran HAM di Indonesia tuh yang selalu dikenang gitu. Terjadi pada 12 Mei 1998. Terjadi peristiwa penembakan terhadap mahasiswa demonstran di Trisakti yang menuntut Soeharto tuh turun dari jabatan presidennya. Ada 4 orang mahasiswa yang tewas dalam tragedi tersebut. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung itu mengatakan kasus ini tuh bisa ditindaklanjuti jika ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Karena belum ada rekomendasi, maka Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun, belakangan Kejaksaan Agung beralasan kasus ini tuh tidak dapat ditindaklanjuti karena DPR sudah memutuskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran HAM berat gitu. Dalih lainnya, Kejaksaan Agung tuh menganggap kasus penembakan Trisakti sudah diputus oleh pengadilan militer pada tahun 1999 sehingga tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Padahal udah jelas-jelas bahwa kasus tersebut itu adalah kasus pelanggaran HAM. Lalu ada tambahan yaitu tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2 gitu. Untuk peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 ini tuh juga cukup terkenal gitu. Nah, untuk peristiwa Semanggi 1 itu terjadi pada 11 sampai 13 November 1998 yang merupakan momen di mana tuh mahasiswa menggelar demonstrasi terkait tuntutan reformasi. Mahasiswa menggelar aksi penolakan terhadap sidang istimewa MPR DPR mengenai pemerintahan transisi yang dipimpin B.J. Habibie sehingga terjadi pertumpahan darah. Nah, sedangkan untuk peristiwa Semanggi 2 itu terjadi pada 24 September 1999. Saat itu, mahasiswa itu menggelar aksi unjuk rasa untuk meminta pembatalan pengesahan rancangan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya atau yang dikenal tuh dengan RUU PKB yang disahkan DPR dan pemerintah. Ada beberapa poin dalam RUU PKB yang memunculkan kontroversi. Salah satunya, jika disahkan, Undang-Undang PKB akan menjadi pembenaran bagi TNI untuk melakukan operasi militer. Nah, untuk perkembangan kasus ini tuh pada tahun 2020 lalu itu Kejaksaan Agung menyatakan bahwa peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 itu bukan merupakan pelanggaran HAM berat gitu. Lagi dan lagi berkas-berkas dari Komnas HAM itu tuh selalu ditolak oleh Kejaksaan Agung gitu. Sehingga selalu terhenti pada di pengadilan atau di Kejaksaan Agung.
Sekian dari saya. Ya, oke teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi negara, hukum, dan HAM. Semoga materi yang tadi kami sampaikan sebelumnya dapat tersampaikan dengan baik, dapat dimengerti. Jika ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.